Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pelajaran di pagi yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, orang yang harus kita ikuti, orang yang harus kita idolakan, melebihi idola kita terhadap pemain sepak bola, Power Ranger, drama Korea, artis dan sebagainya. Yakni siapakah beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan adanya agama Islam. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kemuhammadiyaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ada yang tahu kira-kira siapakah Kiai Haji Ibrahim itu? Nah, jadi Kiai Haji Ibrahim itu siapakah beliau? Saudaranya Siti Walidah. Nah, pinter. Siapa Kiai Haji Ibrahim? Tadi Anta menyebutkan bahwasanya beliau adalah saudaranya, lebih tepatnya adiknya Siti Walidah. Siapakah Siti Walidah itu? Nah, istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus siapa lagi Kiai Haji Ibrahim itu siapa? Nah, benar, pengganti. Jadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah meninggal, yang menggantikan kepemimpinan Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ibrahim. Nah, harus diingat ini. Ahmad Dahlan. Dan masih banyak lagi. Nah, terus kenapa sih kita harus belajar tentang Kiai Haji Ibrahim? Kenapa kok kita nggak belajar misalnya membahas bapaknya Kiai Haji Ahmad Dahlan atau ibunya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Tapi kenapa kita harus membahas Kiai Haji Ibrahim? Kenapa? Kenapa di buku ini kita harus membahas Kiai Haji Ibrahim? Karena saudaranya Siti Walidah. Boleh, ada lagi yang mau menjawab? Karena selain itu, kenapa dibahas? Karena Kiai Haji Ibrahim ini adalah orang yang berprestasi. Nah, ini prestasi. Karena beliau adalah orang yang berprestasi. Sejarah itu hanya mencatat atau mengingat orang-orang yang berprestasi atau yang memiliki keunikan tersendiri. Jadi bukan orang-orang biasa. Kalau orang biasa akan cepat dilupakan, tapi kalau orang yang berprestasi dia akan diingat. Contoh pahlawan-pahlawan nasional. Seperti siapa pahlawan yang kalian kenal? Yang kalian ketahui? Haji Ahmad Dahlan, Ibrahim. Yang lain mungkin presiden pertama siapa? Soekarno. Kenapa Soekarno diingat dalam sejarah? Karena dia berprestasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Termasuk Kiai Haji Ibrahim ini karena beliau memiliki prestasi. Makanya beliau dicatat di dalam buku kemuhammadiyaan yang harus kita pelajari. Jadi salah satu prestasi Kiai Haji Ibrahim selain dia pandai dalam beragama, mulai dari bahasa, membaca Al-Quran, tahfidnya luar biasa, beliau juga mendirikan yang namanya
Fondahlan. Nah, dulu ada orang-orang atau anak yang nggak mampu itu dibiayai oleh Fondahlan ini. Jadi Kiai Haji Ibrahim mengumpulkan orang-orang kaya, orang-orang yang dermawan itu dikumpulkan jadi satu, terus diminta untuk membiayai anak-anak ini tadi. Di anak-anak yang kurang mampu itu mendapatkan sekolah gratis berkat adanya Fondahlan ini. Terus apa lagi? Yang kedua, seperti yang kita ketahui, Intan atau sunat dan nikahan ini juga butuh biaya, Maka Kiai Haji Ibrahim ini sama kayak tadi mengumpulkan orang-orang untuk membiayai acara mereka ini tadi. Dan yang ketiga, tahu panah? Panah ya? Tahu. Kalau yang gini apa? Kakak. Betul, oke. Anak panah Muhammadiyah. Tahu kan panah? Panah itu kalau dilepas dia gimana? Sasaran. Hah? Sasaran. Menuju ke sasaran. Nah, jadi dahulu itu anak-anak yang sudah belajar tadi sudah dibiayai semuanya itu disebarluaskan oleh Kiai Haji Ibrahim. Maksudnya apa? Jadi mereka dulu kan Muhammadiyah awalnya hanya ada di kota Yogyakarta. Awalnya dulu kan masih di Jogja. Nah, kenapa sekarang saat ini Muhammadiyah itu sudah ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri itu ada. Salah satunya karena ini anak panah Muhammadiyah. Jadi anak-anak yang dulu sekolah di Muhammadiyah diutus untuk berdakwah keluar kota di Jakarta. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Papua, ada yang ke dan lain sebagainya. Makanya Muhammadiyah sekarang bisa berkembang. Contoh misalnya dulu Haki misalnya dulu disekolahkan di Muhammadiyah, dibiayai. Terus Haki sudah besar, Haki, Ustadz perintahkan kamu pergi ke Papua, ajarkanlah di sana Muhammadiyah. Nah, akhirnya Haki berangkat dan menyebarkan Muhammadiyah di sana, kayak gitu. Terus apalagi prestasinya? Banyak sekali prestasinya. Mulai dari mendirikan modelnya gimana koperasi? Koperasi itu usaha milik bersama. Misalnya nih Ustadz mau bangun usaha, tapi uang Ustadz cuma 10 juta. Kira-kira bisa nggak bangun usaha? Bisa ya. Nah, tapi itu kalau Ustadz sendiri. Tapi karena ini koperasi, jadi gabungan beberapa orang. Misalnya Atta tambah 5 juta. Misalnya Haki tambah 10 juta. Misalnya Arka tambah 100.000. Misalnya Naila tambah 500 rupiah. Nah, kira-kira kalau di total semuanya banyak nggak? Daripada Ustadz usaha sendiri sama Ustadz usaha bareng anak-anak semuanya, kira-kira banyak mana? Nah, yang ini banyak yang bersama-sama. Maka didirikanlah koperasi usaha milik bersama, dan manfaatnya nanti kembali ke pemilik uang awal itu tadi. Nah, selain itu banyak lagi prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Kiai Haji Ibrahim. Nah, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pada akhirnya pada tahun 1934 Kiai Haji Ibrahim meninggalkan dunia. Nah, ini tadi sekilas tentang Kiai Haji Ibrahim. Untuk informasi berikutnya silahkan dibaca di buku. Kalau ada yang bingung silahkan
bagi anak-anak yang di rumah, jangan lupa untuk tetap belajar, tetap semangat. Dan ini bisa dirangkum atau dicatat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.